Oke, baik. Kali ini kita bertemu kembali pada sesi pemaparan PMK 60 tahun 2022. Nah, PMK 60 tahun 2022 ini mengatur tentang tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, PMK 60 tahun 2022 ini juga merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 Tahun 2020, di mana dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12 Tahun 2020 masih menggunakan undang-undang yang lama sehingga perlu disesuaikan beberapa hal untuk disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang HPP. Nah, ini adalah latar belakang dan tujuan penerbitan PMK 60 tahun 2022 ini, yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang KUP, lalu tujuannya untuk memberikan kepastian hukum, lalu memberikan kesetaraan perlakuan atau level of playing field, lalu menjelaskan ketentuan mengenai tarif dan pelaporan PPN, lalu optimalisasi penerimaan pajak. Apa yang menjadi objek dalam pemungutan PPN yang diatur di Per 12 tahun 2020 sebelumnya, yang kemudian disesuaikan dengan PMK 60 tahun 2022 ini, yaitu yang pertama pemanfaatan BKP tidak berwujud, ya, termasuk barang digital, lalu pemanfaatan JKP, termasuk jasa digital, dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Ya, hal itu dapat merupakan meliputi transaksi business to business, B2B, dan business to consumer atau B2C. Nah, contohnya e-book, ya, e-magazine, e-comic, ya, komputer software, aplikasi digital, game digital, multimedia, data elektronik, virtual goods, virtual coin, streaming film, streaming music, atau konten audiovisual lainnya, lalu web hosting, video conference service, atau layanan lainnya, ya. Dan atas pemanfaatan barang tidak berwujud dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, dikecualikan dari pemungutan PPMSE, ya. Hal itu dikonfirmasi kembali dalam PMK 60 ini. Nah, apa yang dimaksud dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud? Yang pertama, penggunaan atau hak menggunakan, baik itu hak cipta di bidang kesusastraan, lalu kesenian atau karya ilmiah, lalu paten, desain atau model, lalu rencana, formula atau proses rahasia, dan seterusnya. Lalu penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah, ya. Lalu penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Lalu pemanfaatan terkait hal-hal di atas, baik itu berupa penerimaan atau hak menerima rekam gambar, rekam suara, ya, atau penggunaan atau hak menggunakan rekam gambar atau rekam suara atau keduanya untuk siaran televisi, ya, atau radio. Lalu penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Lalu juga penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup atau motion picture films, ya, film atau pita video untuk disiarkan di televisi atau pita suara untuk siaran radio, ya. Hal ini contoh konkretnya misalnya kita mengimpor film dari luar negeri, lalu misalnya podcast yang dijual melalui Spotify, ya, Netflix, dan seterusnya, ya. Kira-kira itu adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud yang diatur di PMK 60 tahun 2022 ini. Nah, bagaimana alur transaksi dalam PMSE ini, ya? Nah, kita dapat melihat bahwa ada batasan garis merah yang dapat membedakan apakah BKP tidak berwujud itu berasal dari dalam daerah pabean atau dari luar daerah pabean, ya. Nah, jadi penyedia BKP atau JKP itu tadi, ya, kita sebut sebagai pedagang luar negeri dan penyedia jasa luar negeri.
dia dapat melakukan, kalau misalnya garis kuning ya, itu mengartikan bahwa itu melakukan transaksi secara langsung kepada penerima jasa atau pembeli barang ya. Lalu yang berwarna biru itu berarti transaksinya melalui PPMSE luar negeri ya, dan yang berwarna merah itu dapat melalui PPMSE dalam negeri. Nah, jadi penyedia jasa di luar negeri ya, artinya dari luar daerah pabean, itu dapat secara langsung ya mendistribusikan BKP atau JKP-nya tadi kepada penerima jasa atau pembeli barang ya. Tetapi dapat juga memasarkannya atau menjualnya melalui penyelenggara PMSE ya, atau kita sebut sebagai PPMSE. PPMSE itu bisa PPMSE luar negeri, tetapi bisa juga PPMSE dalam negeri ya. Nah, jadi secara langsung atau melalui PPMSE luar negeri atau yang biasa kita sebut sebagai BUT ya, atau melalui PPMSE dalam negeri ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa transaksi itu dapat kita petakan menjadi 3 bagian. Ya, transaksi itu dapat dilakukan secara langsung melalui PPMSE luar negeri atau melalui PPMSE dalam negeri. Ya, nah, jadi kita dapat mengenal bahwa pelaku usaha PMSE itu dapat berupa pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri atau PPMSE dalam negeri ya, dan itu dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Nah, kegiatan pembeli barang atau penerima jasa itu disebut sebagai subjek ya, dan pembeli itu dapat merupakan orang pribadi atau badan yang dia memenuhi kriteria. Yang pertama, dia bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia ya, dengan syarat alamat korespondensi atau penagihan pembeli berada di Indonesia, dan atau pemilihan negara saat registrasi di laman dan atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemungut PPN PMSE adalah Indonesia ya. Lalu yang kedua, melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia, dan atau bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Nah, pemungut PPN PMS itu ya, karena kita tadi mengenal bahwa pelaku usaha PMS itu dapat berupa pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE dalam negeri, dan atau PPMSE luar atau dalam negeri tadi, dia dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN PMSE ya. Di dalam Per 12 ditentukan bahwa syaratnya nilai transaksinya itu 600 juta dalam 1 tahun atau 50 juta dalam 1 bulan ya. Dan atau jumlah traffic atau yang mengakses itu lebih dari 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan ya. Nah, jadi ketika dia memenuhi kriteria salah satu dari kriteria yang ditetapkan dalam Per 12 itu, maka dia dapat ditunjuk sebagai pemungut PPMSE ya. Dan wewenang penunjukan PPN itu adalah wewenang dari Menteri Keuangan, tetapi didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak ya. Lalu penunjukan sebagai pemungut PPMSE itu harus ditetapkan melalui Cap Dirjen ya pada awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan Cap Dirjen penunjukan ya. Lalu pemungut PPN PMSE itu diberikan nomor identitas perpajakan ya sebagai sarana administrasi perpajakan ya. Dapat diterbitkan SKT atau kartu nomor identitas perpajakan. Lalu pelaku usaha PMSE yang belum ditunjuk bagaimana ya? Dapat memilih untuk ditunjuk atau dapat menyampaikan pemberitahuan kepada DJP atau dapat disampaikan melalui portal PMSE atau email. Nah, jadi dia dapat, walaupun dia tidak memenuhi kriteria, tetapi dia dapat memilih untuk ditetapkan sebagai pemungut PPN PMSE ya. Nah, Dirjen Pajak dapat juga mencabut penunjukan sebagai pemungut PPMSE dalam hal tidak memenuhi batasan kriteria tertentu atau berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak dengan menerbitkan Cap Dirjen dan mulai berlaku awal bulan berikutnya ya, setelah tanggal
pencabutan ya. Dan nomor identitas yang tadi telah diberikan itu dapat dihapus. Nah, kemudian aktivasi akun pemungutan PPN PMSE sesuai dengan Per 12 tahun 2020, pemungut PPN PMSE itu wajib melakukan aktivasi akun ya dan pemutakhiran data secara online baik melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan atau yang disediakan oleh DJP ya paling lama sebelum penunjukan pemungut PPN PMSE mulai berlaku. Lalu pemungut PPN PMSE yang telah melakukan aktivasi akun dapat menggunakan portal PMSE untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pemungut PPN PMSE. Nah, lalu ketentuan mengenai pembetulan Kep Dirjen dalam hal penunjukan pemungut PPN PMSE, dalam hal data dalam Kep Dirjen menunjukkan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, maka pemungut PPN PMSE menyampaikan pemberitahuan ya dapat diberikan melalui portal PMSE, dapat juga diberitahukan melalui email. Lalu berdasarkan pemberitahuan terhadap perubahan elemen data tadi, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan keputusan pembetulan. Lalu bagaimana penerapan tarif terhadap pemungutan PPN PMSE? Ditetapkan 11% dari DPP dan itu mulai berlaku 1 April 2022. Hal ini berhubungan dengan pasal 7 Undang-Undang PPN ya sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang HPP. Lalu 12% dari DPP dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, DPP-nya menggunakan nilai yang mana? Kita menggunakan DPP nilai yang berupa nilai uang atau yang dibayar oleh pembeli atau penerima jasa, tidak termasuk PPN ya. Lalu saat pemungutan PPN PMSE-nya adalah saat pembayaran oleh pembeli. Nah, ini adalah skema transaksi dan pihak yang memungut dan menyetor PPN PMSE. Nah, kita dapat melihat bahwa apakah pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean itu melalui penyelenggara PMSE ya. Nah, jadi ada kita dapat menyebutnya penyedia PMSE ya, penyedia barang PMSE dan ada PPMSE ya. Nah, jadi PPMSE itu adalah penyelenggaranya ya. Lalu penyedia barangnya tadi penerima BKP tidak berwujud atau JKP itu tadi dapat memasarkannya melalui penyelenggara tadi gitu. Nah, lalu dapat kita buat diagram kalau dilakukan melalui PPMSE ya melalui penyelenggara PMSE, maka pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri atau PPMSE tadi ditunjuk sebagai pemungut PMSE ya. Kalau tidak, maka pedagang luar negeri tadi atau penyedia jasa luar negeri tadi dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE ya. Nah, kalau dia ditunjuk, maka berlakulah ketentuan kalau dia melalui PPMSE, maka PPN-nya dipungut oleh pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri atau PPMSE ya, yang ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Kep Dirjen dan berkewajiban untuk menerbitkan commercial invoice ya atau billing receipt atau dokumen lain yang sejenis ya. Tetapi kalau ternyata dia tidak menyediakan jasa BKPTB atau JKP tadi, maka dan dia tidak ditunjuk sebagai pemungut, maka tetap terutang PPN, tetapi yang menyetor adalah si customer-nya langsung ya. Begitu juga hal berlaku bagi penyelenggara yang tidak melalui PPMSE ya. Kalau dia tidak ditunjuk, jadi penyedia jasanya tadi atau pedagang luar negerinya tadi tidak melalui PPMSE ya dan pedagang luar negerinya atau penyedia jasa luar negerinya tidak juga ditunjuk sebagai pemungut, maka BKPTB atau JKP tadi tetap terutang PPN dan harus disetor sendiri oleh pembeli sesuai dengan ketentuan pasal 3A ayat 3 Undang-Undang PPN ya. Nah, jadi kita lihat tabel, ini adalah tabel bagaimana kita menentukan siapa pihak yang memungut dan menyetor PPN PMSE ya.
Kalau dia mekanisme secara langsung dari penyedia jasa luar negeri atau penyedia JKP, kalau terjadi transaksi secara langsung, maka pihak penjual bertindak sebagai pemungut, maka yang ditunjuk sebagai pemungut adalah pihak penjualnya. Tetapi kalau penjualnya tidak ditunjuk sebagai pemungut, ya, dan maka yang menyetorkan PPN itu haruslah pembeli, ya. Kalau dia melalui PPMSE, ya, dijual oleh pemungut, ya, lalu apakah penjualan itu melalui PPMSE dan PPMSE-nya ditunjuk sebagai pemungut, maka dan apakah diterbitkan invoice oleh oleh penjual, maka yang bertindak sebagai pemungut adalah penjualnya. Jadi ini bersifat akumulatif, ya. Kalau misalnya penjual ditunjuk sebagai pemungut, lalu diselenggarakan transaksi melalui PPMSE, ya. Jadi poin 3 ini gambarannya begini. Penjualnya ditunjuk sebagai melakukan pemungutan, ya, lalu diselenggarakan melalui PPMSE, lalu penjualnya bertindak dalam hal penerbit invoice, maka yang ditunjuk sebagai pemungut adalah penjualnya, ya. Tetapi kalau misalnya penjual bertindak sebagai pemungut, lalu PPMSE bertindak sebagai pemungut dan yang menerbitkan invoice adalah PPMSE, maka PPMSE lah yang ditunjuk sebagai pemungut, ya. Nah, jadi dia bersifat akumulatif, ya. Siapa yang menerbitkan invoice, lalu apakah pemungutan itu ditunjuk ditunjuk, maka dia yang bertindak sebagai pemungut sesuai dengan Dirjen Pajak. Lalu apa yang menjadi bukti dari pemungutan PPN PPMSE? Buktinya dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen lain yang sejenis, ya. Lalu bagaimana penyebutan pemungutan PPN dalam bukti pemungutan dalam bukti pungut PPN dapat dicantumkan secara terpisah dari DPP atau sebagai bagian dari nilai pembayaran, ya. Bagaimana penyetoran PPN PMSE? Dia harus disetor dengan menggunakan kode 412219 dengan kode jenis setoran 111, ya. Selanjutnya dilaporkan per 3 bulan, ya. Laporannya harus tribulanan dan itu bersifat wajib. Namun jika diminta, ya, oleh DJP, maka dapat diminta laporan tahunan, ya. Nah, mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah atau mata uang asing yang ditentukan oleh DJP, kemudian bahasa yang digunakan haruslah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris, ya. Lalu laporan triwulan tadi harus berbentuk elektronik. Selanjutnya, isi laporan triwulanan itu harus mencantumkan jumlah pembelian barang atau penerimaan jasa, lalu jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan rincian transaksi, ya. Dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya, apa yang dicantumkan dalam isi laporan tahunan? Kalau misalnya telah ada sistem yang dapat menampung pelaporan itu tadi, maka secara aplikasi tidak perlu ada laporan tahunan. Tetapi jika sistem DJP masih belum memadai, maka harus melaporkan laporan tahunan dengan mencantumkan rincian nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan nama dan NPWP pembeli barang atau penerima jasa, ya. Selanjutnya, bagaimana kalau terjadi kekurangan penyetoran dan atau kelebihan setor? Kalau terjadi kekurangan setor, maka harus diwajibkan untuk disetorkan kekurangannya ke kas negara. Kalau lebih setor, hanya dapat dikompensasikan ke masa pajak PPN yang ditemukan tadi. Nah, kalau terjadi double bayar PPN, dapat dilakukan pemindahan bukuan, atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak, atau dikreditkan dengan pajak keluaran, dan dikurangi dari penghasilan bruto.
Selanjutnya bagaimana pengujian pajak masukan dari PPN PMSE, ya. Dalam hal diperlukan pengujian terhadap pajak masukan, maka pengujian itu dapat berupa bukti pungut PPN dan bukti pembayaran atas PPN yang dipungut. Ini adalah ketentuan peralihan. Dengan berlakunya PMK 60 tahun 2022, maka Per 12 tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK ini dan sampai diterbitkan Per Dirjen yang baru, ya. Lalu keputusan Dirjen Pajak tentang penunjukan sebagai pemungut PPMSE berdasarkan PMK 48 dan Per 12 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbitnya PMK atau Per Dirjen yang baru, ya. Sampai dengan terbitnya Per Dirjen yang baru. Nah, lalu PMK 60 tahun 2022 ini berlaku sejak 1 April 2022. Ini adalah pokok-pokok perubahan, ya. Ada beberapa perubahan dari substansi dasar hukum, perbaikan redaksional, pelaku usaha PMS yang ditunjuk sebagai pemungut, dan tarifnya, ya, menyesuaikan dengan Undang-Undang HPP yang baru. Lalu bagaimana substansi laporan triwulanan? Kita dapat lihat dalam tabel perbedaan PMK 48 dengan PMK 60. Ya, selanjutnya ini adalah contoh kasus. Kasus yang pertama, tanggal 5 April, Tuan A sebagai subjek pajak dalam negeri memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar negeri, ya, melalui penyelenggara PMSE senilai 5.550.000. Nah, penyelenggara PMSE di luar negeri tersebut memenuhi persyaratan sesuai Per 12 tahun 2020 dan ditunjuk sebagai pemungut PMSE. Nah, bagaimana pemungutan PPN-nya? Nah, karena diselenggarakan melalui PPMSE, maka Tuan A membayar tagihan full berikut dengan PPN melalui PPMSE. Nah, penyelenggara PMSE luar negeri dia harus memungut PPN 550.000, ya, sebesar 11% tadi, ya, atas transaksi penyerahan BKP tidak berwujud tersebut, ya. Dan penyelenggara PMSE luar negeri menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt, dan dokumen lain yang sejenis. Lalu bagaimana kalau tidak ditunjuk? Nah, maka Tuan Alex, ya, harus menyetorkan sendiri PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ya. Nah, jadi sepanjang PPMSE-nya tidak ditunjuk, maka dia tetap terutang PPN, dan yang harus melaporkan, yang harus menyetorkan haruslah pembeli itu sendiri, ya. Nah, jadi bukan berarti ketika tidak ditunjuk sebagai pemungut PPMSE-nya, maka PPN-nya tidak terutang, tidak begitu, ya. Karena pasal 3A ayat 3 Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa itu merupakan objek dari PPN. Demikian pemaparan mengenai PMK 60 tahun 2022. Semoga bermanfaat dan terima kasih.